Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Salam dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersama-sama berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pagi secara online. Dan mari sekalipun secara online, Bapak Ibu bisa mengikuti melalui layar pesawat handphone ataupun laptop saudara dimanapun berada. Mari kita dimanapun kita akan ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai, sebagaimana harusnya kita beribadah kepada Tuhan. Berikan rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita mengikuti ibadah ini, jangan dianggap sepele karena Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun saudara hari ini mungkin kurang sehat, masih ada di rumah sakit, dalam perawatan, dan dalam pemulihan kesehatan, kita terus berdoa agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita semuanya. Puji Tuhan. Juga saya sampaikan turut berduka cita bahwa kita kehilangan seorang dokter yang sangat luar biasa di Rumah Sakit Baptis Kediri, Dr. Arnold yang dipanggil Tuhan karena COVID-19, dan kita percaya bahwa semua ada dalam rancangannya. Kita berdoa setiap keluarga yang ditinggalkannya dan keluarga besar daripada Rumah Sakit Baptis Kediri diberi penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Kami bertiga akan melayani dan saudara-saudara ada di rumah mengikuti jalannya ibadah sampai selesai. Puji Tuhan, mari kita ambil saat teduh secara pribadi, kita berdoa kepada Tuhan. Doa pribadi dimulai. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita, terlebih hati kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji Tuhan dan terima kasih. Saat ini kami akan memulai ibadah ini. Sebelumnya kami bersyukur kepada Tuhan, 1 minggu kami lewati. Penyertaan Tuhan selalu menolong kami semua. Dan saatnya kami mohon ampun kepada Tuhan sebelum ibadah kami mulai. Mohon penyertaan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka bisa mengikuti jalannya ibadah ini dalam situasi dan kondisi yang mereka sedang hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai selesai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, mari kita bisa mengikuti pembacaan silih berganti atau PSB nomor 4 yang akan kita simak bersama-sama. Mari kita ikuti pembacaan silih berganti. Undangan berbakti diambilkan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya dengan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Demikian pembacaan silih berganti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saatnya kita akan menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan dalam pujian besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, anugerah Tuhan sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kuada sebagaimana kuada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Jemaat yang ada di rumah bisa membaca dan mengikuti melalui layar handphone saudara-saudara. Mari kita sembah Dia, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, mari kita lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Betapa besar anugerah-Nya bagi kehidupan kita semuanya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sama-sama katakan besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih keras lagi sama-sama, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, hidup itu adalah anugerah. Maka semestinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, setiap hari kita merasakan bahwa hidup itu anugerah. Dan anugerah terindah, anugerah terbesar yang Dia berikan bagi kita adalah ketika Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Saudara, mungkin sekarang ini saudara ditinggalkan oleh keluarga, saudara ditinggalkan oleh sahabat, oleh teman. Saudara, di dunia ini tidak ada sahabat yang sejati. Tidak ada teman yang sejati. Karena ketika saudara kaya, mungkin banyak orang yang menjadi sahabat saudara. Tetapi ketika saudara miskin, saudara tidak punya apa-apa, maka semua teman akan menjauh. Nah, ada satu sahabat yang sejati bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi sahabat dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun kita. Dia tetap mau menjadi sahabat kita. Kita angkat pujian sama-sama. Yesus, kawan yang sejati. Mari kita pujikan semua bait Yesus, kawan yang sejati. Yesus, kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia,
hatimu saran, jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Kita ulangi bait yang ketiga. Adakah hatimu syarat? Adakah hatimu syarat? Jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, pujian ini sangat menguatkan kita. Pada saat kita merasa lelah, jiwa raga kita lelah, kita sedang berbeban berat, Yesus selalu setia. Dan Dia tetap mau menjadi sahabat dan penolong bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan, kita akan mempersembahkan persembahan untuk Raja kita, baik persembahan umum ataupun persembahan persepuluhan bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari Meranggen. Seperti pada minggu-minggu yang lalu, persepuluhan dan persembahan umum Bapak Ibu bisa kumpulkan di setiap keluarga, dan setiap nomor persepuluhan Bapak Ibu diberikan nomor sesuai nomor perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian sudah sampaikan atau berikan kepada bendahara atau bisa dititipkan di pastori gereja. Kita siapkan dengan satu pujian bahasa Jawa. Mari kita pujikan Saibo Atiku, atau dalam bahasa Indonesianya Betapa Hatiku. Mari kita dengan sukacita pujikan pujian ini. Saibo Atiku ngaturke panuwun Yesus. Saibo hatiku ngaturke panuwun Yesus, paduka ngasihi, paduka ndarbeni, mumpuni ka Gusti pisungsung kawula, sedaya gesang kula, jiwa raga sangya, awit boten gadhahi bondo raja prana kang saged migunani katur mring paduka, namung punika Yesus panyuwun kawula, monggo katampia pisungsung kawula, katuran nimbali pinangka warangka, saged
gesang kaula. Mari kita pujikan sekali lagi. Saipo atiku ngaturke panuwun Yesus. Saipo atiku ngaturke panuwun Yesus. Patuko ngasihi, patuko tarpeni, mongkune ka Gusti pisungsung kaula, sedaya gesang kula jiwa raga samya, awit boten gadhahi pandaraja prana kang saged migunani katon mring patuko panyuwun kawula. Monggo katampiya pisungsung kawula, katuran nimbali warangka sagesang kawula. Puji Gusti, saudara-saudara, kita sudah mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, dan saatnya kita akan persembahkan hidup kita dan hati kita untuk mendengar kebenaran daripada firman-Nya. Kita angkat sama-sama pujian, persiapan kita untuk mendengarkan firman-Mu berkuasa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, kurasakan indah hadirat-Mu, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk kunikmati firman-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada dimanapun berada, ketika mengikuti ibadah ini, kita sungguh-sungguh akan menyanyikan pujian firman-Mu yang kuasa. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita nikmati pujian ini sebagai ucapan doa kita kepada Tuhan. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi, lebih keras lagi, saudara-saudara. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Mari sama-sama katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tekankan di saat ku
terjatuh, temukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang katakan di saat ku terjatuh, temukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, satu pujian mengantarkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu sangat berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat, setiap tubuh Kristus, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, tolong berkati mereka. Kiranya yang sedang sakit, Tuhan terus jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan akan berkati. Kami akan mendengar firman-Mu. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara mungkin sudah berulang-ulang membaca firman Tuhan ini, kisah ini, cerita ini, tetapi firman Tuhan selalu baru untuk kita bisa dengarkan bersama-sama. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Silakan Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah atau dimanapun saudara bisa menyimak, dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara-saudara. Demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya baca sampai ayat 10 saja, dan saudara bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan pagi ini saya berikan tema yaitu hidup yang
berubah. Hidup yang berubah. Saudara, banyak orang menginginkan perubahan dalam hidupnya. Perubahan-perubahan dalam hidupnya, namun ketika seorang ingin berubah dari miskin menjadi kaya atau dari yang jahat menjadi baik, tetapi belum berhasil atau perubahan itu belum juga datang kepada dirinya. Ada orang yang ingin bertobat dari berbagai kebiasaan buruk seperti merokok. Saya melihat orang jemaat sudah berhenti merokok, tetapi ketika saya bertemu lagi, dia merokok lagi. Nah, saudara-saudara, mungkin ada orang yang ingin berubah dulu berjudi, ya, berjudi. Ketika dia sudah percaya Yesus, juga masih tetap berjudi, minum minuman keras, pelacuran dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertobatan mereka itu hanya saya lihat bahwa terjadi hanya sementara saja. Belum sampai kepada kesungguhan, bahkan pertobatan yang selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak teori yang diajarkan untuk mendapat suatu perubahan dalam hidup. Ya. Tetapi kadangkala, saudara-saudara, teori itu membawa hasil yang memuaskan, tetapi juga tidak membawa hasil apapun. Karena sesungguhnya yang mampu merubah hidup kita itu bukan hanya teori. Ya. Nah, kita lihat di sini, saudara. Di dalam firman Tuhan ada orang yang ingin berubah hidupnya bukan karena paksaan orang lain, bukan karena dorongan orang lain kamu harus berubah, saudara, karena saya melihat bahwa kalau itu pertobatan dipaksa orang lain, maka dia pertobatannya biasanya hanya sementara saja. Dalam Alkitab ada satu tokoh yang sering berulang kita baca bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama. Tokoh ini sangat terkenal. Bukan hanya sangat terkenal, tetapi saudara, dia seorang yang hebat, seorang yang kaya. Tetapi tokoh ini terkenal, dia mengalami perubahan drastis, ya, perubahan drastis dalam hidupnya, yaitu dia adalah Sakeus. Kenapa perubahan drastis? Kita lihat dan kita membaca firman Tuhan. 180 derajat. Itu dia perubahan, saudara-saudara. Bukan dipaksa oleh Yesus dia harus berubah, tidak. Bukan dipaksa oleh orang lain kamu harus berubah. Tetapi perubahan itu terjadi inisiatif dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita mengenal tokoh ini. Bahkan tokoh ini menjadi favorit bagi anak-anak sekolah minggu. Bahkan ada nyanyiannya. Dan kita juga mengenalnya dalam Alkitab bahwa tokoh ini, Sakeus ini adalah sebagai orang berdosa, orang yang pendek, ya, tubuhnya, dia adalah pemungut cukai. Secara fisik, tubuhnya dia sangat kerdil, sangat pendek. Tetapi siapa sangka tubuhnya boleh kerdil, tapi otaknya dia cerdas. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakangnya, seorang pemungut cukai pada saat itu tidak ada orang yang menyukai. Mungkin semua orang mencibir, ya. Mungkin semua orang menjauhi masyarakat karena mereka termasuk kategori orang yang berdosa banyak. Mengapa? Karena pemungut cukai ini ketika dia memungut cukai lebih dari ketentuan yang berlaku, ya, ketentuan yang berlaku. Mereka memeras orang lain demi apa? Keperluan pribadi. Dia memeras orang lain demi keuntungan pribadi. Enggak ada yang suka. Nah, saudara, tapi hebatnya di sini Sakeus itu bukan hanya dia petugas pajak, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ya, kepala pemungut cukai, dia orang yang sangat berdosa pada waktu itu. Tapi dalam akhir kisah ini, dia luar biasa bertobat 180 derajat. Dia mengalami satu pertobatan yang sejati. Dari seorang pemungut cukai, dia menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Dia berkata bahwa setengah itu separuh dari miliknya akan dibagi-bagikan pada orang miskin. Dan kepada orang yang pernah diperasnya, ya mengganti 4 kali lipat. Ini tidak mudah,
Sudah. Ketika orang bertobat, separuh dari hartanya dibagi-bagikan. Saya belum pernah menjumpai, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia orang Kristen kaya, saya belum pernah melihat ada orang Kristen sungguh-sungguh dia memberikan hartanya separuh untuk orang-orang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan rekomendasi pertobatan. Sakeus ini dia mengatakan bahwa pertobatan terjadi atas diri Sakeus dan keselamatan diterima seisi rumahnya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah rahasia apa yang kita bisa pelajari dari perubahan hidup Sakeus? Kunci sukses apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga dirinya itu benar-benar dia bisa berubah? Kita melihat ada beberapa hal yang membuat pertobatan, ya. Ingat, ada beberapa hal yang membuat pertobatan atau perubahan terjadi dalam diri Sakeus. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana Sakeus dapat berubah? Itu menjadi pertanyaannya. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana Sakeus bisa berubah? Yang pertama ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, yang pertama yang membuat Sakeus itu bisa berubah dan bertobat secara sungguh-sungguh karena ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus, saudara. Kira-kira siapa yang mendorong Sakeus supaya bertemu Yesus? Saya tidak melihat dan membaca ada orang lain yang ingin mendorong Sakeus bertemu Yesus. Saya juga tidak pernah tahu bahwa ada orang lain yang menceritakan kepada Sakeus tentang Yesus. Tetapi yang saya tahu bahwa Sakeus mendengar berita-berita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, dia ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Ayat 3 sampai 4 ada dua kata. Yang pertama adalah ia berusaha. Saudara, berusaha dengan kata berusaha itu adalah kata yang tidak mengenal menyerah. Itu berusaha. Coba bayangkan, saudara-saudara. Sakeus pendek. Dan saya lihat bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang tinggi-tinggi besar, tapi dia orang yang pendek. Ketika keinginan dalam hatinya untuk bertemu Yesus tidak sungguh-sungguh, ketika mau datang, dia tidak bisa melihat Yesus. Karena terhalang oleh orang-orang yang badannya tinggi. Kalau dia tidak ada keinginan, kerinduan ingin bertemu Yesus, maka dia, ya sudah, lebih baik saya menarik pajak saja, saya memungut cukai saja, enggak bertemu juga enggak apa-apa. Tetapi dikatakan ia berusaha. Berusaha itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bertemu Yesus? Tadi saya katakan Sakeus memang pendek, tetapi dia punya otak tidak pendek. Dia kerdil, tapi dia punya otak cerdas. Lalu dia berpikir, saudara-saudara, bagaimana saya bisa bertemu dengan Yesus? Lalu ayat yang keempat, maka berlarilah ia. Saudara pernah lihat orang cebol berlari? Mungkin kesannya lucu, ya. Orang cebol, orang pendek berlari, juga nggak bisa kencang. Dia berlari untuk apa? Dia orang yang cerdas. Dia berlari mendahului Tuhan Yesus. Dia berlari mendahului Tuhan Yesus, mendahului orang banyak. Lalu dia melihat pohon ara. Saudara, pohon ara itu tidak tinggi. Pohon ara itu pendek. Bayangkan, orang kerdil, orang pendek, orang kecil, dia manjat pohon itu susah. Susah. Tidak gampang dia manjat pohon itu. Saudara. Tetapi itu yang terjadi.
Sudah, dia panjat pohon itu dan dia menunggu Yesus lewat. Saudara-saudara, seseorang yang ingin bertobat, seorang yang ingin bertobat, yang ingin berubah, harus mengawalinya dengan kerinduan. Kerinduan hati akan Yesus. Sudah, kerinduan hati akan Yesus. Sakius ingin bertemu dengan Yesus sekalipun ia mengalami banyak hambatan. Hambatan secara fisik tentunya. Dia ingin bertemu, bagaimana caranya ia ingin bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara, saya sampaikan bahwa seseorang yang ingin bertobat harus ada kerinduan dalam hatinya, ingin selalu bertemu dengan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sakius tetap berusaha untuk bertemu dan dia rela membayar harga. Ini luar biasa. Dia rela membayar harga. Dia lari, dia mendahului Yesus, dan dia ketika Yesus lewat, betapa hebatnya usahanya tidak sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadangkala ada juga banyak hambatan. Hambatan kita sebagai orang-orang percaya jika kita ingin bertemu dengan Yesus. Apa halangan saudara? Saudara ingin bertemu Yesus? Apa hambatan saudara ketika saudara bertemu dengan Yesus? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hambatan kita ingin bertemu dengan Yesus mungkin alasan secara fisik. Ya, banyak sekali alasan secara fisik. Kalau Sakius dia alasan secara fisik, sudah dia akan menyerah karena fisiknya pendek kecil. Seringkali saya melihat ada anggota gereja, jemaat Tuhan dimanapun, seringkali tidak mau datang kepada Tuhan karena alasan fisik, alasan klasik, mungkin lelah. Lelah, capek. Saudara, kalau saudara lelah, capek, datang ke gereja, saudara beribadah, memuji Tuhan, ya dengan sungguh-sungguh lelah dan capekmu akan hilang. Seringkali juga jemaat tidak hadir gereja karena sibuk, alasan fisik juga, saudara. Sibuk. 6 hari kita sebenarnya sudah bekerja. Hari yang ke-7, hari perhentian, dan ingat Tuhan memberkati hari itu. Saudara, yang kalau kita tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, maka halangan fisik itu akan terus menjadi hambatan. Kemalasan, kesibukan, pekerjaan-pekerjaan. Ya, ini dan lain-lain, mungkin juga hambatan yang berupa tantangan dari orang lain. Saudara, Sakius ya, begitu hebat. Tapi seperti Sakius mestinya kita rela berusaha sekalipun harus membayar harga yang mahal. Seperti sekarang ini, ibadah secara online. Mungkin saudara tidak ibadah, tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara ingin berubah, saudara diberkati, diawali dari perubahan hidup secara rohani. Ini, jangan lagi alasan fisik menjadi hambatan saudara untuk datang kepada Tuhan. Bayarlah harga untuk saudara ingin berubah. Yang kedua, saudara, ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang kedua, mengapa Sakius mengalami perubahan hidup? Karena ada kesediaan untuk menerima Yesus. Sakius bersedia menerima Yesus. Luar biasa. Coba kita lihat. Ya, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Saudara, mari kita berpikir bersama-sama. Pada awalnya, Sakius ingin bertemu Tuhan Yesus, dia hanya ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Karena banyak orang gak suka dengan Sakius. Apakah juga Tuhan Yesus
melihat Sakeus ini seperti orang-orang lain bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tetapi di luar pikiran Sakeus, di luar dugaan Sakeus, ketika Sakeus dia melihat dari atas pohon, tidak menduga yang pertama, Yesus berhenti tepat di mana Sakeus di atas pohon. Dia kaget mungkin, wah Yesus berhenti. Ada apa Yesus berhenti? Yang kedua, belum selesai kekagetannya, lalu Tuhan Yesus berkata, hei Sakeus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu hal yang mengagetkan yang kedua bagi Sakeus. Bagaimana mungkin? Saya orang berdosa, orang lain tidak suka, orang lain membenci saya, tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus dia ingin mampir ke rumahku, ingin mampir ke rumah saya. Lalu ayat 6, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada kesediaan untuk menerima Tuhan. Saat itu Yesus langsung menyapa Sakeus. Yesus mengenal Sakeus. Dia tentu tahu kalau Sakeus itu pemeras. Dari mana dia tahu? Ya secara manusia mungkin dia dengar. Walaupun orang lain tidak menceritakan, dia tahu dia Tuhan, dia tahu semua manusia. Ya. Sakeus adalah seorang pemeras, orang berdosa. Karena Tuhan Yesus maha tahu, nggak ada orang yang memberitahu, dia maha tahu. Tetapi sekalipun dia orang berdosa, saudara-saudara, dia ingin mencari Yesus. Yesus tetap berkenan untuk menemui dia. Nah inilah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya sampaikan. Ada keinginan untuk bertemu Yesus. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Ada banyak kemungkinan, ya. Ada banyak kemungkinan yang terjadi saat itu. Kemungkinan yang pertama, Sakeus tidak mau turun. Sudah Tuhan Yesus lewat saja, enggak, aku cuma hanya ingin melihat. Sudah tahu ya sudah, Tuhan Yesus lewat saja. Ada kemungkinan dia tidak mau turun. Yang kedua, kemungkinannya adalah ketika aku akan mampir ke rumahmu. Respon Sakeus bisa saja terjadi, oh enggak perlu, enggak usah mampir ke rumah saya. Enggak penting. Enggak usah mampir ke rumah saya. Itu bisa saja terjadi, kemungkinan seperti itu. Dan kemungkinan yang ketiga yang kita lihat dalam Alkitab bahwa ketika hai Sakeus turun, dia turun. Ya, dia turun dan mengajak Yesus untuk ke rumahnya. Dan yang keempat, saudara, dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia terima Yesus dengan sukacita. Beda ya, kalau orang bertamu tidak berkenan, mungkin setengah hati Sakeus, yuk monggo silahkan mampir. Tetapi dengan wajah cemberut, dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan orang menerima Yesus. Ya, ada beberapa alasan yang saya lihat ketika orang mau terima Yesus. Mungkin ada orang yang bekerja pada orang Kristen sehingga ia terima Yesus, nggak salah juga. Karena orang Kristen itu baik. Ya. Karena orang Kristen baik, lalu orang yang tidak Kristen yang bekerja itu mau percaya Yesus karena melihat kehidupan orang Kristen itu yang baik. Kemudian saudara ada yang karena alasan ekonomi, dia terima Yesus. Ya, alasan ekonomi, supaya apa? Mendapatkan bantuan dari gereja. Nah ini banyak, dan ini banyak sekali saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya sebut Kristen sembako. Mungkin ya. Saya kalau orang masuk Kristen gara-gara sembako, ya, karena sembakonya habis, Kristennya juga habis. Saya melihat bahwa Kristen yang seperti ini tidak karena didasari karena dia benar-benar ingin bertobat dan bertemu dengan Yesus. Ada juga alasan-alasan lainnya. Ya, alasan pernikahan mungkin. Ya. Suaminya Kristen, istrinya tidak, lalu dia ikut
itu bagus. Tetapi ketika suaminya membiarkan istrinya, tidak meneladankan kehidupannya, ya itu sama saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang motivasinya salah menerima Yesus, maka hal itu akan sementara saja. Maka seperti Sakeus, ada kesediaan untuk terima Yesus dengan sukacita. Apa kurangnya Sakeus? Tidak temu Yesus, dia tidak apa-apa. Tetapi dia merasakan bahwa semua orang tidak suka dengan dia. Dia perlu pertobatan. Dan saat dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Oleh karena itu, saudara, mari kita terima Yesus dengan sukacita. Jangan dengan paksa. Jangan karena faktor-faktor X kita terima Yesus. Terimalah Yesus dengan hati yang gembira. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini kata Sakeus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, yang pertama. Yang kedua, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, yang ketiga, yang pertama tadi ada kesediaan untuk bertemu Yesus. Sakeus berubah. Yang kedua, ada kesediaan untuk terima Yesus. Dan yang ketiga, ada keputusan untuk berubah. Tidak ada artinya orang mau bertemu Yesus, tapi hidupnya enggak berubah. Tidak ada keputusan untuk berubah. Ada orang yang terima Yesus, tetapi hidupnya tidak berubah. Tetapi di sini saudara, ada keputusan untuk merubah hidup Sakeus. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu dilihat yang pertama bisa dilihat secara rohani. Bukan secara jasmani ya. Orang berubah dilihat secara rohani. Orang berubah, pertama yang harus diubah adalah hatinya. Hatinya. Nah, Sakeus ini sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, sejak terima Yesus, ya, dia berubah. Yang pertama hatinya, saudara. Tadinya hatinya pelit, ya sekarang dia ingin berbagi. Tadinya hatinya keras, sekarang dia lembut hati. Tadinya hatinya dia merugikan orang lain, tapi sekarang dia ingin berbagi pada orang lain. Itu dimulai dari hati, saudara. Yesus pertama ketika kita terima Yesus, yang harus diubah adalah hatimu. Seseorang yang dirubah hatinya, seperti Sakeus ini, maka ketika dia berbagi, itu dampak dari perubahan hati mereka. Ya, coba bayangkan, kalau Sakeus itu hatinya belum berubah, belum bertobat, dan Tuhan Yesus lihat Sakeus kaya, dia kaya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Sakeus, hartamu kan banyak, bagi-bagi orang miskin dong. Ya. Bagi-bagi sama orang lain dong. Kalau Sakeus itu belum bertobat, apa yang terjadi saudara? Mungkin berbagi sedikit, supaya dipuji oleh Yesus. Ya. Banyak orang berbagi karena ingin dipuji. Tetapi saudara, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Separuh. Bayangkan saudara, kalau kekayaannya rupiah 1 miliar misalnya, maka yang 500 juta itu dibagi-bagikan pada orang miskin, maka dia hanya punya 500 juta. Pertanyaannya, mudah apa tidak? Jawab sendiri. Maka orang yang sudah diubah hatinya, dia akan rela mempersembahkan untuk Tuhan. Orang yang sudah diubah hatinya, dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Orang yang sudah diubah hatinya, dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita, bahkan Sakeus mengambil satu keputusan yang hebat, keputusan yang luar biasa. Dia peduli kepada orang lain. Setengah dari hartanya diberikan. Kepada orang yang dirugikan, dikembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, perubahan
untuk sungguh-sungguh merubah hidup adalah diperlukan satu keputusan yang luar biasa. Keputusan yang luar biasa. Dan Yesus berkata bahwa keselamatan juga berlaku atas dirinya dan seisi rumahnya. Saudara, keputusan untuk berubah itu dilakukan tidak setengah-setengah. Ya. Kalau kita jadi orang Kristen, perubahannya setengah-setengah, ya, itu tidak berubah. Maka jika keputusan kita harus setengah-setengah, kita juga menjadi orang Kristen setengah-setengah. Sakyus drastis dalam perubahan 180 derajat. Saudara, dalam hidup kita Yesus selalu bersedia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita bersedia menerima Dia dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara izinkan Yesus, Tuhan, memimpin hidupmu, bertahta dalam hatimu, dan menjadi Tuhan atas hidupmu, memimpin, mengoperasikan hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita pagi ini, kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin sungguh-sungguh terima Tuhan, jadilah seperti Sakyus. Ada selalu rindu untuk bertemu Yesus. Kalau kita ada selalu rindu untuk bertemu Yesus, hidup kita akan diubah karena firman-Nya. Yang kedua, ada keinginan untuk terima Yesus dengan sukacita. Sakyus terima Yesus dengan sukacita. Yang ketiga, saudara, ada keputusan untuk berubah. Ada keputusan untuk berubah. Ini yang terberat, mengambil keputusan, aku mau berubah. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Saya ajak kita semua untuk tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu, sangat memberkati kami. Secara pribadi, biarlah kami ingin belajar sebagaimana firman-Mu, seperti Sakyus. Ketika kami ingin berubah tetapi belum juga terjadi, karena mungkin sulit mengambil keputusan untuk berubah. Terima kasih Bapa untuk berkat firman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik di Kijon, Meranggen, Randulanang. Kami serahkan semua agar mereka terus hidup tetap di dalam Tuhan. Berkati usahanya, pekerjaannya, bahkan rumah tangganya, anak-anak, sekolah, sekalipun belajar secara online. Beri kecerdasan, kepandaian setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lemah iman, bahkan mereka bermalas-malasan atau mereka sulit untuk mengambil waktu. Engkau akan menolong mereka semua. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja ini. Terus kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan. Biar jemaat-Mu terus diberi kesehatan, kesetiaan kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sogiman, Ibu Tarto, Bapak Tarto. Demikian Bapak Wanti, Ibu Wanti. Demikian juga untuk Ibu Ngadiman, Pak Ngadiman. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus, supaya jemaat-Mu dipulihkan kesehatannya. Dan besok minggu depan kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk keluarga Dr. Arnold di Rumah Sakit Baptis Kediri, di mana beliau sebagai dokter dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi keluarga dan rumah sakit, bahkan keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Memiliki dokter yang terbaik dipanggil Tuhan. Tetapi itulah rencana Tuhan. Keluarga, anak, bahkan semua diberi penghiburan, kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa setiap tenaga-tenaga medis, para hamba Tuhan, keluarga yang sekarang ini masih dalam perawatan karena COVID, Tuhan boleh sembuhkan.
Terima kasih Bapa. Mendoakan pula untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sekarang ini yang sedang tertimpa begitu banyak bencana alam. Banyak korban. Terus Tuhan hadir menjadi sahabat bagi semua orang. Tuhan berkati Bapak Joko Widodo. Demikian Wakil Presiden, para menteri, bahkan penyelenggara negara pusat daerah. Untuk bersama-sama bahu-membahu bersama rakyat mengentaskan COVID-19 ini. Dan biarlah hanya tangan Tuhan yang mampu menjamah menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami hari ini. 1 minggu ke depan Tuhan berkati kami. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita ambil saat teduh. Kita akan tinggalkan tempat ini. Kita mengucap syukur bahwa ibadah ini Tuhan sudah memberkati. Kita akan meninggalkan dan menyelesaikan ibadah ini. Untuk selanjutnya kita akan beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita sekalian sekarang sampai Maranatha. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima